Om Swastiastu, Semeton, Bhakta Hindu, Nusantara dimanapun berada. Menjelang Galungan ya, dan Kuningan, yang akan memberikan sedikit tentang rentetan ya. Biasanya kalau sebelum Galungan itu ada rentetan hari-hari rainan lainnya atau hari-hari suci lainnya yang mendahului gitu. Jadi hari raya Galungan ini disebut bukan hanya kemenangan ya, bukan saja kemenangan dharma, tetapi suatu proses penyucian bertahap ya, 1 bulan penuh biasanya dimulai sejak Tumpek Warige biasanya hingga Kuningan. Nah, hal ini disebut juga dalam lontar Purana Bali Dwipa itu bahwa Galungan ngarania jayaning dharma. Artinya Galungan adalah kemenangan dharma. Shruti juga menegaskan bahwa kemenangan dharma terjadi bukan pada satu hari, tetapi melalui latihan batin yang terus-menerus. Seperti yang dijelaskan dalam Rigveda Mandala 10 Sukta ke 191 pada mantra kedua ya. Itu dijelaskan samgajadwam samwadadwam. Jadi berjalanlah bersama dalam harmoni, bersatulah dalam satu tujuan. Jadi seperti itu. Nah, inilah dasar seluruh persiapan Galungan, menyatukan pikiran, ya, ucapan dan tingkah laku atau tindakan kita menuju kesucian. Nah, apa saja Semeton urutan rerainannya menjelang hari raya Galungan dan Kuningan. Nah, biasanya pertama diawali dengan Tumpek Warige atau pengatek gitu ya. Apa maknanya Tumpek Warige ini? Yaitu sebagai landasan rasa syukur atas sumber hidup bhakta, sumber hidup kita. Seperti yang dijelaskan pada lontar ya, lontar Kutarakanda Dewa Purana Bangsul gitu, bahwa dijelaskan sarwa tumowuh ike weruh sangkan paraning jiwa. Jadi tumbuhan adalah penopang kehidupan. Nah, itu pengatek dia, pengatak, tumpak atak lah bahasanya. Jadi kita biasanya kalau di Dreste Bali itu kita ngatak ya, pohon-pohonan yang menghasilkan. Kalau di daerah perkebunan biasanya karet. Kalau di daerah persawahan apa yang diatak? Ya mungkin mencanang di sawah ya, karet, sawit, itu atak. Ada ya kebun kelapa yang di atak kelapa gitu ya, itu namanya tumpek atak. Jadi seperti itu adalah sarwo tumowuh ika weruh sangkan paraning jiwa. Tumbuhan adalah penopang kehidupan. Ya betul, karena kita hidup di bumi yang agraris ini ya. Seperti itu. Kemudian hal ini juga sinergi ya, juga dijelaskan dalam Shruti, yaitu pada Atharwa Weda, pada
namanya bumi sukta gitu ya. Mata bumi putro ham pertiwiyah, itu bahasanya. Mata bumi putro ham pertiwiyah. Jadi artinya bumi adalah ibuku, aku adalah putranya. Seperti itu. Jadi sangat sinergi sekali. Kalau ada yang mengatakan bahwa lontar itu tidak berdasar, lontar itu justru menjadi SOP-nya pelaksanaan seruti ya. Jadi pelaksanaan di dunia nyata itu dilakukan oleh lontar. Sudah dibuat tata laksananya oleh para sulinggih kita zaman dulu yang luar biasa hebat. Nah itu, jadi apa biasanya upakaryanya juga itu? Ya biasanya ya tadi dijelaskan ya, tumpak pengatak, memuliakan tumbuhan intinya. Kemudian menyiram pepohonan sebagai bentuk yatnya alam. Ya bisa juga menanam ya. Apa hikmah di balik itu sebetulnya? Nah, kita itu diingatkan untuk kembali pada kesederhanaan dan kesadaran dari lingkungan atau ekologi. Jadi kita itu menyayangi lingkungan supaya kita sadar. Yang biasanya membuang sampah sembarangan sudah mulai membuang sampah di tempatnya, bahkan bisa dipilah mana yang bisa terurai dan mana yang tidak terurai, itu ya. Mana yang sampah yang pecahan kaca gitu ya. Gitu. Kemudian hari rayananya lainnya ada ya sugihan ya, sugian. Mesugi itu bersih, membersih, mesugi, mencuci muka. Nah sugian ini ada sugian Jawa dan sugian Bali. Jadi bukannya sugian Jawa punya orang Jawa, sugian Bali punya orang Bali. Ya mungkin seperti itu di zaman itu. Tetapi maknanya ialah bahwa penyucian alam semesta itu sugian Jawa itu. Penyucian alam semesta, atau kita sebut juga makrokosmo ya, atau buana agung lah rasanya. Makrokosmos atau buana agung itu penyucian, kita dilakukan penyucian itu, membersihkan jagat tempat berstananya tatua dewata, para dewata. Hal ini juga ditegaskan dalam lontar Sundarigama. Sugihan Jawa buana suci kretaning dewa. Nah, hal ini juga ditegaskan di dalam Sruti ya, Rigveda ya. Pada mandala 1 sukta ke-22 mantra ke-16 itu Wisnu padam sada pasyanti. Artinya dimanapun alam disucikan, di sana jejak ketuhanan terlihat. Ya seperti itu. Jadi biasanya apa upakaryanya atau yatnyanya? Dalam bentuk apa? Biasanya ya kita melakukan membuat banten prascita ya. Prascita untuk pembersihan ruang lingkungan sekitar kita gitu ya. Namanya Buana Agung gitu ya. Kemudian segahan mancewarna di tempat-tempat tertentu, rumah atau pekarangan. Kemudian mempejati ya, sebagai pekeling ya untuk para dewa-dewi penjaga arah itu ya, seperti arah Dewati Nawasanga ya diikutin. Kemudian menyucikan pelinggih ya dengan tirta, biasanya dipakai untuk kayak melaspas ya, melaspas pelinggih, ngentek pelinggih pedagingan mau pedudusan gitu biasanya, marsigana, caru gitu ya. Itu namanya membersihkan makrokosmos gitu ya. Pada saat sugihan Jawa ini. Inilah yatnya kosmis betul. Pembersihan energi alam luar. Nah, apa hikmah yang kita dapat ambil gitu ya? Bahwa kita mengingat bahwa keharmonisan dengan alam adalah
dasar kemenangan dharma. Bukan hanya berperang di zaman dulu dikatakan berperang, itu ceritanya. Nah, tetapi kita dengan alam kita bisa memenangkan. Karena kita bisa melindungi alam dari keserakahan atau ketidaktahuan kita yang merusak alam. Dari hal terkecil lingkungan kita sendiri. Gitu ya. Yang sering membuang sampah pada tempatnya. Nah, demikian. Kemudian juga setelah Sugian Jawa dilanjutkan keesokannya juga ada Sugian Bali. Nah, Sugian Bali ini sebagai penyucian buana alit diri ya. Tadi buana agung, kalau Sugian Jawa ini penyucian diri, yaitu buana alit di dalam diri kita. Ya, ada lontar yang menegaskan, yaitu lontar Sundari Gama, Sugian Bali nirmala ring sarire. Nah, penyucian tubuh dan batin manusia. Juga dijelaskan oleh Sruti ya, yang secara sinergi itu dijelaskan bahwa tanma manah siwa sankalpam astu. Apa artinya? Semoga pikiranku dipenuhi niat suci. Jadi seperti itu, pikiranku dipenuhi niat suci. Jadi ya pada Sugian Bali ini kita bisa biasanya manusiayatnya ya untuk diri. Nah, dibuat landak sini manusia untuk pembersihan diri. Biasanya potonan, tigang sasihan, ya, pengeruatan biasanya dilakukan yang tujuannya untuk diri sendiri gitu. Kemudian mencaru alit segahan putih kuning, pembersihan alat-alat upacara, mandi bersih, melukat sederhana, itu biasanya ya. Nah, ini adalah yang dimaksud adalah kebersihan batin, pembersihan energi dalam diri. Nah, tetapi ya tidak hanya ritual saja, kita maknai di dalam hati bahwa pembersihan buana alit ini kita menuju kebaikan. Minimal kita laksanakan berpikir yang baik, berucap yang baik, dan berbuat yang baik setelah ritual itu gitu. Kalau dia tidak ambil hikmahnya, maka ya ritualnya berjalan tetapi tidak ada perubahan kesadaran diri. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada namanya penyajan. Itu adalah disebut memulai getaran Brahman itu 3 hari biasanya sebelum galungan ya. Apa maknanya? Mulai memanggil energi Dharma, energi Dharma gitu ya. Nah, hal ini dijelaskan di dalam Sruti ya, Rigveda mandala ke-10 pada sukta 14 mantra 1, Agne Naya Supata Raye. Wahai Agni, tuntunlah kami pada jalan terang. Nah, seperti itu. Jadi apa biasanya upakaranya, yatnyanya? Ya biasanya pejaya-jaya ya. Kemudian majajauman biasanya. Kemudian persembahan kecil di sanggah, merajan itu biasanya. Nah, ini untuk apa hikmah yang kita ambil dari seremonial itu? Merupakan pengawalan kesiapan mental menuju puncak kesucian. Nah, seperti itu sebetulnya. Kemudian kegiatan ada lagi sebelum galungan itu penyekeban. Penyekeban ini pengendalian indria kita. Ya, itu biasanya 2 hari sebelum. Itu penyekeban. Nah, nama asalnya dari nyekep, menguatkan kendali diri gitu. Apa maknanya semeton? Nah, kita harus mampu menahan nafsu, menundukkan ego kita dan menjaga pikiran ini. Seperti itu. Nah, hal ini ditegaskan dalam Sruti, yaitu pada kata Upanishad, indria ibarat kuda ya. Kemudian diri ini ibarat kusir.
indria ibarat kuda, diri ini ibarat kusir. Seperti itu. Jadi kendalinya itu indria ya. Nah, hanya pengendalianlah yang membawa keselamatan. Nah, seperti itu sebetulnya. Jadi biasanya pada penyekep ini yatnya bisa berbentuk segahan penupatan, kemudian pembersihan dapur biasanya ya, sebagai simbol kendali nafsu makan gitu. Ya, itu ya. Jadi apa hikmahnya? Ini kita dimaksudkan untuk lebih disiplin diri adalah syarat kemenangan dharma. Kalau tidak disiplin, yang berjalan seremonial galungannya aja gitu. Jadi mari kita ambil hikmahnya. Perubahan dalam diri harus ada. Karena kita setiap hari selalu beriatnya. Ya, tetapi masih majugjakan, masih spekulatif ya, antara teman, kawan ya. Itu terlihat ya. Di zaman sekarang seremonialnya tetap berjalan, tetapi makna perubahan diri tidak ada. Nah, terjadi kemerosotan spiritual sebenarnya. Walaupun ada peningkatan kapasitas jumlah orang-orang yang menjadi seorang spiritual, tetapi tidak memaknai secara dirinya. Sehingga secara kuantitas meningkat, kualitas menurun. Ya, walaupun jumlah pinandita dan pandita banyak, tetapi kita lihat masih banyak menjugjagan. Seperti itu. Jadi pemaknaan dalam diri setiap yatnya itu belum sampai. Itu. Ya. Kemudian selanjutnya ada penyajahan biasanya, yaitu menata batin pada dharma. Biasanya 1 hari sebelum. Ya. Kemudian penataan batin menuju satya dan reta. Sruti menjelaskan bahwa satyam berhat artam ugram. Ini kebenaran itu kuat dan agung. Nah, biasanya apa upakaranya? Banten penyajahan, penajahan, atau penampahan ya. Sehari sebelum itu penampahan alit. Kemudian hikmahnya apa? Membersihkan rumah, membersihkan batin. Sorenya kita masang penjor. Nah, yang terjadi bahkan ada yang masang penjor sehari pagi, dari pagi dia sebelum penampahan sudah masang penjor. Di situ tidak tidak tepat kadang. Ya. Jadi ada waktu-waktunya. Ya, itu dia disebut juga ya namanya penampahan dulu ya di hari itu. Ya, untuk penetralisasi butekala lah. Itu penampahan itu sehari sebelum ya biasanya. Apa maknanya? Bukan menyembelih sebenarnya maksudnya, tetapi itu secara fisikalnya itu memang secara kasat mata itu menyembelih apapun itu penampahan. Tetapi maksudnya adalah menetralisasi sifat negatif kita. Jadi potong sifat negatif kita itu sebenarnya. Ya. Jadi kita memang lebih mensimbolisasikan ke fisik. Tetapi untuk menerjemahkan ke dalam pikiran dan kesadaran itu belum banyak dilakukan gitu ya. Hal ini ditegaskan dalam lontar Buta Kala Tatul. Nah, Buta Kala hana ring manah wong. Coba. Buta Kala hana ring manah wong. Coba, buta kala adalah sifat gelap dalam batin manusia. Itu yang harus dikendalikan. Kemudian dikuatkan juga dalam Sruti, yaitu Ayurveda. Sifat gelap menjerumuskan manusia. Kita lihat ya, banyak yang masih seorang spiritual yang suci masih memiliki sifat-sifat gelap. Apalagi yang tidak memiliki spiritual yang tinggi gitu ya, masih terjadi perdebatan, pojok-jagan gitu ya, banyak itu yang kita lihat. Itulah masih duniawi, masih
ada dan itu sulit dihilangkan. Nah, biasanya pada penampahan ini ya bisa caru mancewarna, caru pancesate biasanya dilakukan ya. Kemudian segahan agung, ya, penyomia, yaitu persembahan penetralisasi energi rendah. Ya. Apa hikmahnya? Penampahan adalah latihan membunuh ego. Ego kita dibunuh. Bukan menyembelih hewan, tetapi menyembelih hewan untuk kita, gitu ya, untuk tebenan biasanya. Ya, tapi ada juga untuk kalau kita itu memberikan di tempat tidur itu kayak ngejot gitulah. Ya, taruh di tempat tidur, makanannya, sayur-sayurnya itu. Lupa siapa namanya itu. Ya, itu. Kemudian tibalah hari raya Galungan setelah itu ya. Tapi ingat sorenya masang penjor ya. Gitu. Nah, selanjutnya tibalah hari raya Galungan. Hari kemenangan Dharma. Rahayu Nyangre, Rainan Galungan lan Kuningan gitu. Semoga kita tetap ajek. Nah, apa maknanya hari puncak kedatangan Tatwa Dewata ini? Dalam Sruti yang satu itu disebut banyak oleh para bijaksana, yang satu itu disebut banyak. Jadi kita jangan saling menjugjakan. Kalau dia melakukan hal itu, memuja itu dengan fokus, itu positif. Kita jangan menyalahkan. Mau menurut Itihasa Purana ini itu memang ada Sang Hyang Widiwasa dalam ini. Itu pertanyaannya ya. Padahal sudah jelas di Sruti itu bahwa Brahman itu satu, orang bijak, seorang cendekiawan menyebutnya banyak nama. Sudah jelas. Gitu. Jadi kita tidak perdebatkan lagi. Yang penting terlihat dalam siklus kehidupan itu mereka berbuat baik. Itu sebenarnya ya. Kemudian biasanya pada Galungan itu momen melihat keesaan ide Sang Hyang Widiwasa ya. Apa upakaranya? Ya penampahan gede, Banten Galungan, lengkap biasanya ya. Gitu. Kemudian penjor simbol poros kosmis sebenarnya. Penjor itu poros kosmis. Gitu ya. Kemudian hikmah apa? Kemenangan bukan di luar saja, tetapi di dalam. Menang atas pikiran kita sendiri. Ya. Sangat sulit orang minta maaf. Ya. Lebih dia beriatnya, berdana punia daripada dia minta maaf datang karena kesalahannya. Tetapi dilakukan. Sudah berbagai informasi didapatkan tentang kebenaran, masih dilakukan. Nah, itu yang belum kita bisa menundukkan ego. Ya. Jadi seperti itu, seremonial tetap berjalan. Tetapi kesadaran diri belum mampu ditundukkan ego-ego itu. Nah, semeton selanjutnya yaitu Umanis Galungan. Ya, ini sukacita dan kebersamaan. Maknanya apa? Hari siar Dharma dan membangun kerukunan bakta. Jadi kita mulai Dharma Santi gitu ya misalnya. Ya, bersalam-salaman biasanya. Gitu ya. Namanya hari siar Dharma, membangun kerukunan. Ingat, setelah kita sembahyang itu biasanya itu dilakukan kita di tempat pura itu mulai bermaaf-maafan, mempererat simakrama kita sebagai bakta ya. Nah, selanjutnya adalah pemacekan dan pemadestan, kontemplasi setelah menang. Maknanya adalah stabilisasi energi suci. Nah, Sruti dalam Candogya Upanishad menjelaskan bahwa Atma Waridrestawiyah, ya, renungkanlah sang diri sejati. Biasanya upakaranya ya Banten kecil biasanya ya, di Merajan. Kemudian
meditasi ringan, ya, menyepi ya, biasanya ya. Kemudian selanjutnya tiba juga hari raya Kuningan, hari cahaya emas Kuningan, puncak cahaya teja, ya, turun ke rumah bakta masing-masing, seperti itu. Nah, kalau kita biasanya Dreste itu melakukan persembahyangan di Pura Jagatnata di provinsi, itu biasanya ya di provinsi. Nah, atau kalau tidak bisa di Kayangan masing-masing Banjar Adat. Nah, selanjutnya apa kita yang diperkuat? Nah, dalam lontar Sudari Gama, Sang Hyang Widi mapulang ring swarga loka. Sang Hyang Widi mapulang ring swarga loka. Kemudian hal ini juga dikuatkan oleh Sruti pada Rigveda ya, bahwa cahaya suci mengusir kegelapan. Tuh. Biasanya kalau pada acara kegiatan ini, kegiatan Kuningan ini biasanya ya Tamiang Kuningan, Endongan, Banten Kuningan lengkap ya. Apa hikmahnya? Kuningan adalah hari raya, hari mensyukuri kemenangan Dharma dan melepas segala kemelekatan. Ya, sulitnya melepas segala kemelekatan ini. Itu yang sulit. Ya, bisa kita omongkan, tetapi sulit diaplikasikan. Tetapi tidak salah kalau kita coba. Ya, kita coba. Nah, mungkin semeton Bakti Hindu Nusantara di akhir sesi ngobrol ini, bahwa rangkaian galungan adalah proses penyucian bertahap dari alam, diri, pikiran sampai ke sifat. Kemudian setiap hari suci memiliki dasar dalam Sruti murni diperkuat oleh lontar Nusantara. Kemudian upakara ya, bukan semata ritual, tetapi yatnya batin yang mengubah kualitas diri seperti disampaikan tadi. Nah, galungan adalah kemenangan Dharma atas adharma dalam diri. Nah, Kuningan adalah puncak cahaya kesadaran Brahman dalam diri. Mungkin itu yang dapat yang sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Brahman, ide sayang widiwasa, kekurangan adalah milik saya. Ya. Kemudian tiang mohon ampura, gitu. Lunas ampura. Tiang akhiri, Om Santi 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 Om. Rahayu.